Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct, Rees and Ecker, mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Dimulai dari prosedur pertama yang harus diperhatikan, yaitu pra-analitik, di mana ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada administrasi pasien, yang kedua ada persiapan pasien, dan yang terakhir adalah persiapan petugas. Adapun hal yang paling penting dilakukan pada proses pra-analitik ini yaitu petugas menanyakan identitas pasien meliputi nama lengkap pasien, umur pasien, dan jenis kelamin pasien. Selanjutnya, petugas menanyakan riwayat penggunaan obat, khususnya pada obat antikoagulan, misalnya warfarin, heparin, ataupun obat antiplatelet yaitu aspirin dan clopidogrel. Yang tak kalah penting juga, praktikan harus memahami prinsip, prosedur, dan interpretasi hasil pemeriksaan hitung jumlah trombosit metode direct. Praktikan juga harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Dan yang terpenting, praktikan harus menggunakan APD lengkap seperti jas laboratorium, handscoon, masker, dan headcap. Sebelum masuk pada tahap analitik, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat yang akan digunakan yaitu ada mikroskop, alat hemosetometer, bilik hitung improv Neubauer. Kemudian ada pipetoma eritrosit atau trombosit, kemudian ada selang penghisap, cover glass, tabung reaksi, rak tabung, stopwatch, cawan Petri, dan turniket. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu sampel darah vena, larutan Rees dan Ecker, spuit, tabung EDTA, alkohol swab, kapas kering, dan tisu. Masuk pada tahap analitik, hal yang pertama harus dilakukan yaitu mengambil darah vena. Untuk mengambil darah vena, kita perlu memasang turniket pada lengan atas untuk memudahkan pengambilan darah vena. Kemudian memilih vena median cubiti sebagai lokasi pengambilan darah, kemudian membersihkan area penusukan menggunakan kapas alkohol dan membiarkannya mengering, kurang lebih 10-15 detik. Melakukan pengambilan darah vena menggunakan spuit steril, lalu masukkan darah ke dalam tabung EDTA dan menghomogenkannya secara perlahan. Selanjutnya menghisap darah menggunakan pipetoma eritrosit hingga tanda 0,5, kemudian memipet larutan Rees Ecker hingga tanda 10,1. Kemudian menghomogenkan darah dan larutan pengencer selama 30-60 detik, lalu membuang 3-4 tetes pertama campuran darah. Meletakkan cover glass di atas kamar hitung, kemudian meneteskan campuran darah ke bilik hitung hemositometer secara perlahan dan hati-hati. Kemudian mendiamkan preparat selama 10-15 menit agar trombosit mengendap merata. Selanjutnya, mengamati dan menghitung trombosit pada 25 kotak sedang menggunakan mikroskop pembesaran 40 kali, kemudian mencatat jumlah trombosit yang terhitung. Masuk pada tahap pasca analitik, hal yang harus dilakukan yaitu menghitung jumlah trombosit berdasarkan hasil pengamatan dengan memperhatikan faktor pengenceran dan volume ruang hitung. Yang kedua, mencatat hasil pemeriksaan dalam lembar kerja atau laporan praktikum. Yang ketiga, membandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai rujukan trombosit. Yang keempat, melakukan pembersihan dan penyimpanan kembali alat yang telah digunakan. Dan terakhir, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang diperoleh. Sampel darah kita homogenkan terlebih dahulu. Kemudian kita pipet darah sampai angka 0,5. Setelah itu kita usap dengan tisu. Setelah itu kita pipet Rees Ecker sampai angka 101. Untuk menghindari kontaminasi, sebaiknya kita tuangkan larutan Rees Ecker ke dalam tutup botol seperti ini. Pipet reagen Rees Ecker sampai angka 101.
sampai menunjukkan angka 11, kemudian kita homogenikan. Lepas aspirator, kemudian kita homogenkan membentuk angka 8. Kita homogenkan sampai kurang lebih selama 1 menit. Setelah itu kita buang 3-5 tetes pertama. Setelah itu kita teteskan pada bagian atas tengah de gelas. Dengan adanya gaya kapilaritas, maka cairan akan bergerak dengan sendirinya memenuhi bidang pada bilik hitung. Setelah kita meneteskan pada bilik hitung, kemudian kita inkubasi selama 5 menit di dalam cawan Petri. Setelah kita inkubasi 5 menit, kemudian kita amati pada mikroskop. Ini adalah penampakan lapang pandang yang kita lakukan pada perbesaran paling kecil, yaitu 4 kali. Tampak garis-garis ini adalah yang namanya bilik hitung. Setelah kita